Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy di Danau Utara. Saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di saat siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah atas kasih setia dan perkenan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan bagi kami di saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dengan perikop pembacaan nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk peta bisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat siang hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pembacaan kita ini, maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan pada saat ini yang berbunyi demikian: tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tema kita berbicara tentang tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersyukur adalah hal yang lazim kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Namun seringkali syukur kita lebih berorientasi pada berkat atau kesenangan. Bila dalam keadaan sulit, pergumulan, biasanya kita susah sekali untuk bersyukur. Mungkin karena kita berpikir, kira-kira apa yang mau disyukuri di dalam kondisi seperti itu. Mazmur 30 ini sangat kental dengan ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Maksudnya jelas untuk mengagungkan Tuhan, sebab dia telah diselamatkan dari dunia orang mati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang membuat Daud bersyukur. Antara lain, yang pertama kita lihat, meski hidupnya susah, Tuhan tetap setia. Kita bisa lihat pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kesetiaan Tuhan dirasakan oleh Daud di tengah-tengah kesusahannya, karena musuh-musuhnya, dalam kesesakannya, dan dalam duka cita yang dialami oleh Daud sendiri. Lalu yang kedua, karena meski sesaat Tuhan murka, tetapi seumur hidup Tuhan murah hati.
Dan itu yang dirasakan oleh Daud. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagian yang ketiga, meski pernah Daud mengalami atau merasakan sombong, tetapi Tuhan tetap mau menolongnya. Dalam kesenangannya, Daud pernah jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa kesombongan. Daud berpikir bahwa dengan kekuatannya tidak akan goyah. Namun Tuhan menegur, karena Tuhan tahu akan hidup Daud. Tuhanlah yang mengubahnya. Tuhan merubah ratapnya menjadi tarian perkabungannya, menjadi sukacita. Ayat 7 sampai dengan ayat 13. Dalam kesusahan, keberdosaan, dan dalam kejatuhan Daud tetap dapat menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pembacaan kita di saat siang hari ini, kita semua diajak, Bapak Ibu dan saya, kita semua diajak untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Saat ini kita ada dalam situasi pandemik, tetapi dari bagian firman Tuhan diingatkan supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebab Tuhan mengenal hati setiap orang, dan Ia akan bertindak dalam kuasa-Nya untuk melakukan yang baik bagi kita. Sehingga kita terus diminta untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan menolong kami, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di saat ini ada banyak hal yang kami gumuli, tetapi Tuhan jangan biarkan kami terlena dengan kesulitan saat ini, tetapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan, sebab Tuhan mampu menolong menyelesaikan segala persoalan hidup yang kami alami saat ini. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu tiap-tiap hari senantiasa menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.